Oh, Dia ada siapa? Tapi dia kan dia bawa HP. Itu dia. Oh, oke. Jadi pasti kita tahu dah itu baik-baik kalau kayak gini. Itu kan berbeda kan. Kalau kita buka mau Pak. Jadi akan harus terus kenapa enggak atau bagaimana benar? Dan itu ya. Itu yang saya maksudkan tadi kan. oke. Jadi Sudah terlihat ya. Materi ini akan saya share di YouTube channel saya. Kalian tidak usah subscribe, tidak usah. Hanya saya menggunakan platform YouTube untuk mengulas ketika nanti ada yang ketinggalan, ada yang tidak konsentrasi dan lain sebagainya. Ini bisa dilihat di channel YouTube saya. Tidak usah, sekali lagi tidak usah subscribe. Saya hanya memposting materi ini saja di YouTube agar kalian nanti bisa mengulang ketika ada yang tertinggal. Oke. Mata kuliahnya matematika ekonomi. Sebelumnya ada yang tahu apa itu matematika ekonomi? Yang kalian tahu adalah matematika, penjadian dan ekonominya gitu ya. Jadi matematika dan ekonomi gitu. Buku sumber yang saya pegang ada Math for Economics dari Oxford University, karya Jeff Renshaw. Nanti saya tunjukkan bukunya. Kita belajar menggunakan mengkonfirmasikan beberapa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, agar kita sama-sama belajar bahwa bahasa Inggris juga mudah, tidak seperti itu. Oke. Prasyarat perkuliahan di matematika ekonomi yang pertama adalah ada beberapa poin yang harus kalian kuasai. Di antaranya ada arithmetic, algebra, linear equation, dan quadratic expression. Kita bahas satu. waktu bahwa sebenarnya ini sekali ada di sekali gitu kan. Dicapai ke ulang kan? Arithmetic itu di bukunya Ambil kita pikirkan. Jeff Renshaw itu tentang basic concept of numbers and operation with them. Jadi kita hanya berkutat dengan nomor, angka, dan operasi di dalamnya. Ya. Ini bisa dilihat dari possible operation-nya, operasi yang mungkinnya. Ada case A, adding a positive number, artinya kasus A itu adalah menambahkan angka yang positif, sedangkan case B itu kasus B, adding a negative number, menjumlahkan angka yang negatif. Kasus C itu subtracting positive number, pengurangan bilangan positif. Kasus D adalah pengurangan bilang negatif. Ya. Ini salah satu contohnya. Ini hanya mengulas saja ya. Kita bukan sedang belajar tapi mengulang. Karena saya yakin matematika itu salah satu mata pelajaran yang mungkin tidak kalian sukai di SMA ya. Tapi karena hidup itu berproses, kita ketemu lagi di matematika ya nikmati saja prosesnya ya. 5 bulan kok ya. Jadi kita sama-sama. Saya susah ngajarin, kalian susah mengerti gitu. Jadi kita semua satu. Ini tentang menghitung seperti ini contohnya yang A. Without using your calculator, calculate tanpa menggunakan kalkulator, hitung katanya yang A ya. 14 tambah min 3 positif dikali negatif itu negatif. 14 dikurangi 9 itu 3 itu 9. Sedangkan negatif ketemu negatif jadi positif, maka 9 ditambah 9. Maka ini hasilnya adalah 18. Ini hanya mengulas saja ya, ini pernah kalian lakukan sebelumnya. Yang kedua yaitu algebra. Apa itu algebra? Algebra itu katanya we use symbols to detonate unspecified or variable numbers gitu. Jadi itu menggunakan simbol. Simbolnya either letter of the alphabet A sampai Z atau or letter of the Greek alphabet gitu. Jadi kita bisa menggunakan alfabet Yunani dari mulai alpha sampai dengan theta gitu. Ini ada beberapa unspecified number denote. Di antaranya contohnya ini ya. Yang
rules-nya, peraturannya yaitu positif A dikali dengan positif B, maka nanti akan menghasilkan positif A dikali B gitu. Ataupun negatif A dikali dengan negatif B, maka dia akan menghasilkan positif A B. Kemungkinan yang ketiga, positif A dikali dengan positif negatif B, dia akan menghasilkan negatif AB. Jadi ada same signs, result is positif. Jadi ada tandanya yang sama, hasilnya positif. Ada tandanya sama, hasilnya juga positif. Ada juga yang different signs, tandanya berbeda tapi hasilnya negatif gitu. Yang keempat adalah min A dikali positif B, maka dia adalah min AB gitu. Tandanya berbeda, positif sama negatif, tapi hasilnya juga negatif. Contoh misalnya seperti ini ya. Nah, ini operasinya. Ini mungkin bentuk-bentuk yang telah kalian pelajari di SMP maupun di SMA dulu. Ya, mungkin ada yang masih lupa, atau sengaja lupa gitu dan ya. Oke, prasyarat yang ketiga adalah linear equation. Nah, ini adalah contohnya seperti ini ya. Ini tentang x kuadrat dan lain sebagainya. This example illustrates raising both sides of an equation to the same power. Given diberikan x min 7 dikuadratkan sama dengan 9 bla 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 dan seterusnya. Ini yang prasyarat yang harus kalian kuasai. Kemudian yang keempat, ini juga sama by trial and error. Ini tentang persamaan kuadrat lebih dari 2 bilangan berpangkatnya. Jadi ini yang harus kalian kuasai gitu ya. Pak, apakah ini sudah dipelajari sebelumnya? Ini sudah pernah kalian tempuh di SMP, sekolah menengah pertama maupun SMA. Tapi karena mungkin ada beberapa orang yang tidak suka matematika, jadi kalian melupakannya begitu saja. Ya, oke itu untuk prasyarat kuliahan. Kita masuk ke konsep matematikanya. Nah, ini adalah jadi matematika ekonomi itu kata si bukunya berbicara bahwa konsep matematika itu sebagai alat analisis. Digunakan sebagai alat analisis pada ilmu ekonomi. Saya contohkan satu ya. Misalnya di sini ada Winda misalnya ya, ada Winda nih, ada Winda. Winda dikasih uang jajan seminggu 150.000 sama orang tuanya. Ketika minggu kedua, Winda dikasih uang 70.000 seminggu. Winda berkata kepada orang tuanya bahwa, "Mah, ininya nggak cukup, uang jajannya nggak cukup kalau 70.000." Ketika Winda menyampaikan tidak cukup, berarti ada beberapa tahap yang sudah Winda lalui. Di antaranya satu, pasti menganalisis. Wah, boro-boro cukup kalau 70.000, beli boba aja 15.000. Sebelak juga 12.000 atau 10.000. Ini bahkan harus 1 minggu. Nah, itu berarti Winda sudah menganalisis. Pasti kekurangan kan yang sampai 1 minggu. Berarti itu sudah menganalisis secara matematik. Itu diterapkan dalam ilmu ekonomi. Ataupun misalnya hal lainnya, misalnya ada di sini Bayu punya online shop, Bayu ngejual sepatu misalnya merek Nike. Modalnya yang pertama kali Bayu berpikir pasti kalau lagi usaha gitu ya, lagi dagang, lagi berwirausaha, apapun itu jenisnya pasti yang kita pelajari adalah goals-nya dulu, tujuannya dulu. Tujuannya berarti mencari keuntungan atau mendapatkan keuntungan atau laba. Laba itu bisa berupa profit, bisa berupa benefit gitu. Ketika Bayu memikirkan goals, maka nanti Bayu menurunkan lagi, membreakdown apa sih kudu hal-hal apa saja yang harus saya lakukan untuk mencapai goals tersebut. Oh, berarti modalnya harus kecil, harga jualnya harus tinggi. Fixed cost-nya, biaya produksinya juga harus kecil, biaya pengeluarannya harus kecil, tapi nanti income-nya harus besar misalnya seperti ini. Ketika Bayu berpikir seperti itu saja, sebenarnya Bayu sudah mengimplementasikan matematika ekonomi. Walaupun tidak tertuang di dalam buku tulis atau di dalam buku atau di laptop kamu bahwa kamu tulis dan lain sebagainya. Tapi secara tidak sadar, di alam bawah sadar, Bayu telah menggunakan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Contoh lagi misalnya siapa ya? Bu Sairi misalnya. Bu Sairi ke Indomaret beli Sampurna Mil 2 bungkus, Kinder Joy 3 misalnya. Uangnya 50.000, kata mbak-mbaknya, teteh-teteh Indomaretnya. Uangnya kurang. Ketika si teteh-tetehnya bicara uangnya kurang, kurangnya berapa? 17.000.
Maka itu juga salah satu bentuk implementasi matematika buat